Kamulah harum bunga, membuatku merindu. Kamulah desir angin, menemani langkahku. Di sini ku bahagia, semua karenamu. Kamulah yang mengartikan kata cinta di setiap sentuhanmu. Dialog Interaktif RRI Melabu. Dialog interaktif, mengulas tuntas dan selutik berbagai permasalahan ekonomi, politik, keamanan, sosial budaya, agama dan olahraga yang diulas lugas oleh narasumber yang tepat. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Irhamsah hadir kembali di ruang dengar Anda dalam Dialog RRI Menyapa edisi Selasa 2 Desember 2025. Baik pendengar, untuk hari ini kita akan membahas tema terkait peran mahasiswa saat bencana melanda. Dan telah hadir di studio kita narasumber kita Muhammad Nakrib, yaitu Ketua BEM PISIP UTU Universitas Tuku Umar. Dan para mahasiswa pada Sabtu kemarin telah memasuki atau telah mengunjungi lokasi dampak bencana banjir yang ada di Tripa Makmur. Tripa Makmur di sana juga terdampak bencana banjir yang melanda desa mereka, dan saat ini para masyarakat atau warga di sana masih dalam pengungsian atau dalam satu tempat di mana mereka berkumpul dan bertahan untuk hidup. Dan baik, kita pendengar, kita sapa dulu narasumber kita ini Muhammad Nakrib, yaitu Ketua BEM PISIP Universitas Tuku Umar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh disapa dulu ini pendengar kita ini. Boleh disapa. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat kawan-kawan di manapun kawan-kawan berada, hari ini mungkin saya udah diajak sama RRI untuk menyampaikan peran mahasiswa di ketika bencana alam ini terjadi. Mungkin saya nanti akan sedikit juga saya mengupas dan mengulik tentang mahasiswa yang hari ini, bagaimana peran hari ini mahasiswa terhadap bencana alam ini. Berarti pengabdian mahasiswa ya. Pengabdian. Baik, ini Nakrib ini untuk saat ini saya mendapatkan informasi bahwasanya mahasiswa khususnya BEM PISIP UTU itu sedang melakukan bantuan moral atau bantuan tenaga maupun material kepada masyarakat, khususnya masyarakat yang ada di Tripa Makmur. Bisa nggak diceritakan bagaimana sih bentuk kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa atau mahasiswa BEM PISIP UTU sendiri? Baik, mungkin kami dalam bencana ini kami sedikit telat juga, karena kami baru sadar di hari Sabtu kemarin, Bang. Sabtu ya? Ya, Sabtu. Jadi ketika kami Sabtu turun, ketika kami lihat informasi di media nih, oh ternyata udah parah nih akibat banjir nih. Jadi kami langsung juga ikut bergerak dalam aliansi-aliansi yang udah dibentuk sama kawan-kawan juga. Mengajarkan dari kawan-kawan untuk membentuk aliansi-aliansinya. Mungkin ada berapa kami ikut. Kayak mungkin ada kemarin ajakan dari Permenar, itu dari mahasiswa negara ya, dan juga mungkin dari Abdia yang membentuk juga aliansinya, beberapa aliansi juga, dan juga yang sekarang mungkin petani muda milenial. Iya, petani muda milenial. Ya. Jadi kami udah bergabung nih. Kalau dari FISIP sendiri mungkin emang nggak membentuk satu tim sendiri, tapi kami ikut berkolaborasi dengan kawan-kawan lain. Berarti untuk saat mengetahui kejadian itu pada hari Sabtu, apakah memang
teman-teman langsung bergerak ke Tripa Makmur. Apa yang dilakukan di sana? Apa yang teman-teman lihat di sana? Jadi karena nih saya bawa juga Pak, kepribadian saya sendiri karena saya emang putra daerah gitu lah, putra daerah. Putra daerah. Jadi saya ketika saya melihat, saya kemarin muter-muter dulu Bang. Di daerah Nagani saya muter-muter. Oh, rupanya ada satu titik yang emang belum dilirik sama pemerintah nih Bang. Mungkin ketidaktahuan pemerintah ya, belum ada informasi jadi. Ya bisa jadi belum ada informasi, entah kelalaian nggak tahu juga kita Bang. Jadi ketika saya lihat bahwa saya di Tripa Makmur di satu titik nih, oke nggak dilirik dan emang nggak kena bantuan sama sekali Bang. Jadi saya sebagai putra daerah saya mengajak kawan-kawan dan pun mungkin saya udah meminta mengemis juga sama kawan-kawan, memohon sama kawan-kawan. Kawan-kawan, yuk kita ke sana dulu ke daerah kami. Karena kami belum ada dapat bantuan sama sekali. Jadi kalau kita bahas ke sana, ke Betung, ke Darul Makmur, mungkin hari ini orang tuh udah lebih. Walaupun kita bilang emang kerusakannya besar. Tapi karena udah ramai yang ke sana, karena kan sekarang kita nggak tahu juga pemerintah apakah cuma mencari sensasi atau gimana, kita nggak tahu Bang. Jadi makanya saya ajak mahasiswa kawan-kawan ini ke daerah Tripa. Iya, jadi seperti terabaikan ya. Terabaikan. Memang kerusakan di kampung itu tidak parah seperti di Betung atau Banggalang, namun kan di situ ada juga manusia di situ. Sehingga pemerintah daerah juga harus setidaknya memberikan suplai bantuan sembako ya, karena kan ketika dilanda oleh banjir kan otomatis perekonomian masyarakat lumpuh, tidak bisa mencari nafkah kan gitu. Kalau kita bahas kalau tentang kerusakan Bang, kalau kita bilang sana minim lah, kurang lah gitu Bang. Tapi hari ini kan masyarakat ini kan butuh sembako seperti kita bilang makanan. Sedangkan di sana nggak ada supplier makanan. Bahkan semalam ada keluar flyer juga dari masyarakat Tripa. Kami udah lapar. Mana bantuan buat kami? Bahkan udah keluar flyernya semalam Bang. Spanduk ya? Mungkin di HP atau di HP manual? Manual aja. Oh manual ya? Manual aja. Langsung orang tuh tulis ya? Ditulis. Jadi semalam saya lihat. Jadi kan yang masyarakat yang lapar nih bagaimana? Iya. Kan itu kita bahas, bukan soal kerusakan aja. Iya. Ya kan artinya kan masyarakat di sana terdampak juga. Terdampak dalam artian mereka itu kan untuk akses membeli sembako dan untuk mencari bekerja untuk mata pencarian mereka tidak bisa lagi kan? Tidak bisa. Karena kan otomatis sawah tidak bisa difungsikan. Tidak bisa. Habis itu ke sawah kan tidak bisa langsung bernilai uang ya, karena kan menunggu. Berarti untuk mahasiswa di sana, apa sih yang pengen tahu nih, apa sih yang dilakukan mahasiswa di sana ini? Berapa orang nih jumlahnya ke sana ini? Jadi pas kami turun kemarin Bang di hari Minggu. Dari Minggu. Di hari Minggu kami turun kemarin, mungkin ada 10 orang kami 10 dari orang. Aliansi Nagan Raya. Jadi kami ke sana awalnya rencananya mau bantu-bantu bersih juga. Cuma terkendala dengan waktu Bang. Mungkin kami telat turun juga dan sampai sana udah sore Bang. Udah jam 4 sore karena lumayan jauh lah kita bilang. Kalau dari kami ngumpul di Langka kemarin, ngumpul udah jam 12 juga. Jadi karena udah telat, yaudah kami cuma paling ada bantu satu rumah warga yang emang kita bilang udah lansia lah Bang. Itu rumah satu rumah warga yang ada kami bantu juga bersih-bersih. Dan juga masak-masak bersama. Buat masak mie aja lah. Ya, karena kemampuan kita terbatas ya. Berarti untuk jarak tempuh dari Ibu kota Nagan Raya ini berapa jauh sih atau berapa kilometer? Ibu kota Nagan Raya kan Simpang 4 Bang. Iya. Simpang 4 berarti kalau kita ke sana sekitaran 1 jam lah Bang. 1 jam. Cuma karena dalam keadaan sekarang kan kita nggak bisa ngebut juga karena berdebu Bang. Efek dari lumpur yang dibawa oleh banjir nih dijadikan debu di jalan. Oh iya. Berarti memang di jalan memang sudah tergenang juga ya? Udah. Ini maksudnya dari mana ini Tripa Makmur ini? Kalau dari Gede Jeram sebelum apa kita, sesudah? Jadi
kita kan dari Langka sama dari Lami bang. Oh, dari Lami. Jadi kita kalau lebih dekat kita bilang dekat Lami sebenarnya dari Lami. Karena mau ujung sana Mondua. Selain bantuan yang belum didistribusikan atau disalurkan ke Tripa Makmur, apakah ada dari pihak BPBD untuk melakukan evakuasi masyarakat atau pembersihan seperti itu? Belum ya? Tidak ada bang. Tidak ada. Mungkin kita bilang ketika kami bertanya sama keluarga di sana, orang itu sesama keluarga lah kita bilang, saling bantu aja di sana. Membantu, Tidak ada kata untuk dari bantuan dari pihak BPBD itu tidak ada. Karena sulit memang saat saya konfirmasi juga ke BPBD agak sulit karena mungkin jaringan di sana memang jaringan internet dan telepon di sana juga sulit ya. Sulit. Untuk kelistrikan, apakah misalnya di sana padam juga ya? Padam mungkin baru kemarin sore itu pun nggak sampai nggak semua juga. Nggak semua ya? Nggak semua. Berarti memang untuk jaringan internet itu total ya? Total. Nggak ada Starlink, nggak ada. Nggak ada. Jadi saya nih bang kan udah 3 hari mungkin saya bolak-balik ke sana bang. Untuk ngecek lokasi doang. Iya. Saya kayak seperti dari hari Sabtu. Sabtu saya turun sendiri, saya muter-muter di Nagan Raya. Hari Minggunya sama kawan-kawan. Dan hari Senin kemarin saya turun lagi karena saya ada minta bantuan juga. Mungkin saya minta bantuan semalam tuh sama ketua DPRK Nagan Raya itu Bariki. Mungkin saya masih ragu apakah ia diantar apa enggak. Jadi saya langsung turun sendiri juga karena nggak bisa kita akses untuk telepon. Iya. Untuk kita tanya. Harus kita jemput berarti ya? Iya, kita jemput. Jadi untuk pendistribusian menggunakan apa nanti ke sana ini? Mungkin kalau kebetulan udah bisa mobil. Udah bisa mobil. Udah bisa. Kami mungkin kemarin yang hari Minggu ketika mahasiswa kami sama pakai beca. Oh, pakai beca ya. Pakai beca itu kan terbatas bantuannya ya. Ya. Untuk yang wakil DPR tadi atau anggota DPR tadi, apakah memang bantuan sudah didistribusikan atau memang hanya janji-janji ini? Jadi saya kebetulan ada jumpa juga Pak Camat kemarin di hari Minggu tuh bang. Sekalian pas kami turun ke sana, mungkin dibilangnya dari pihak BPBD sama tim SAR mungkin ada bantuannya, cuma ditaruhnya di kantor camat. Tinggal gecik-gecik kampung aja yang menjemputnya. Berarti untuk informasi bahwasanya bantuan sudah ada di camat-camat, di kantor camat mungkin para pemerintah kampung untuk bisa mengambil langsung. Baik. Untuk pendirian dapur umum belum juga ya? Belum ya, karena belum ada turun pemerintah kabupaten ya. Nggak ada, jadi masyarakat di sana ini bagaimana mereka karena kan otomatis rumah mereka kan tidak bisa lagi ditempati itu karena tergenang air atau memang masih ada lumpur. Apakah ada satu tempat seperti di Menasa untuk titik kumpul masyarakat? Untuk di Mondua mungkin ada satu menasah bang. Ada satu menasah. Dan mungkin kalau desa-desa lain yang ada di Tripa Makmur mungkin cuma 1 malam orang tuh yang mengungsi. 2 malam aja yang mengungsi ya. Ketika malam ketiga udah balik lagi. Bersih-bersih ya. Bersih-bersih siap terus. Berapa kampung sih sana? Berarti kami di sana ada kurang lebih 10 ada bang. 10 ya. 10 ada. Kalau Tripa Makmur 10. Berarti sekitar berapa ratusan kakak ya, ya. Baik, untuk teman-teman mahasiswa lainnya yang tidak terdampak banjir ini, apakah memang mahasiswa kita di UTU ini memang kemanusiaan itu tinggi ya untuk membantu sesama atau masyarakat di Nagan Raya? Alhamdulillah kalau kita lihat sekarang bang, sosial mahasiswa ini saya lihat besar bang. Karena hampir semua dari 100% mungkin 50% mahasiswa ini turun ke lapangan dan mau ke galang dana dan mungkin ada yang bantu-bantu dan juga kita ada juga tim-tim yang kayak bilang UKM yang turun lapangan juga. Baik, selain mahasiswa UTU sendiri, apakah kita memiliki koneksi atau
meminta bantuan kepada mahasiswa atau di kampus lainnya seperti di luar Belapo, di luar Aceh Barat ini seperti di luar Aceh. Kalau Aceh agak sempit karena kan Aceh juga dilanda semua ini. Apakah memang ada solidaritas kita dari mahasiswa, misalnya mahasiswa Indonesia, apa memang ada koneksi bagaimana kita memberikan informasi kepada mahasiswa lainnya yang di luar Aceh tentunya ini. Karena kan biasanya kalau mahasiswa itu ketika ada bencana dimanapun biasanya bergerak ini. Kalau mereka mengetahui informasi mungkin bisa diinformasikan kepada BEM, FISIP di seluruh Indonesia bisa disampaikan sebenarnya. Kalau dari kami Bang tidak ada Bang. Tidak ada ya. Tidak ada. Dan pun yang ada kita bilang bisa saya lebih mungkin di Sumatera. Sedangkan Sumatera kita sama-sama kena. Iya, Sumatera juga kena kan. Iya, kalau kita bilang di Indonesia mungkin kami belum ada akses. Belum ada akses ya. Belum. Karena kan memang kalau untuk Aceh dan Sumatera kemungkinan kan sulit karena mereka akan lebih fokus kepada daerah mereka juga yang terdampak kan. Ini target kita ini mahasiswa yang di luar dari Sumatera Utara, Sumatera Barat dan Aceh ini untuk membangun solidaritas untuk membangun atau mengumpulkan donasi atau memberikan bantuan sembako maupun bantuan yang memang diperlukan oleh masyarakat terdampak. Baik, untuk warga Tripa Makmur ini sejauh ini apa sih mata pencaharian masyarakat setempat ini? Apakah memang bertani atau mungkin kita ada sebagian yang bertani dan juga sebagian juga yang sekarang kita bilang udah kebun sawit. Cuma hari ini dengan keadaan lumpur nih kan sama juga kita nggak bisa untuk ke kebun nggak bisa. Cuman mau kebunnya mikirin rumah aja udah stres ya. Rumah kena lumpur rumah masuk lumpur. Ini pendengar informasi siapa yang mendengarkan radio kita ingin menginformasikan kepada pemerintah setempat untuk segera memberikan bantuan logistik atau sembako kepada masyarakat yang terdampak di Tripa Makmur. Semoga pemerintah mengetahui informasi, mungkin pemerintah daerah atau pemerintah kabupaten belum mendapatkan informasi terkait terdampaknya warga Tripa Makmur akan dampak banjir besar atau banjir bandang di Nagan Raya. Mungkin ketika pemerintah kabupaten mendapatkan informasi, mungkin mereka akan memberikan segera bantuan kepada masyarakat yang terdampak di sana. Ini Bang Nakrib ini sejauh ini apakah memang masyarakat di situ belum juga ya, otomatis untuk penanganan kesehatan belum juga ya? Belum Bang, jadi itulah kemarin kami dari Minggu turun sama kawan-kawan ada bawa obat-obatan, cuma itulah obat-obatan kayak yang kita bilang cuma yang bisa kita kasihkan paracetamol. Iya. Yang nggak besar efeknya. Iya. Kita kan takut juga karena kita tanpa pengecekan. Karena kita tidak bisa analisa karena bukan bidang kita. Bukan bidang kita. Kita kasih demam panas rupanya sakit perut ya. Itulah takutnya kita kasih obat jadi penyakit. Iya, itu. Ya, karena kan kemarin saya turun ke Betung atau Bangkalang juga. Di sana juga tenaga medis terbatas dan dokter pun kemarin belum ada. Dan saya wawancara kepala dinas PLT, kepala dinas kesehatan, dia juga menyebutkan bahwasanya dokternya itu dokter sebelumnya warga Biren. Jadi warga Biren kan terdampak juga, jadi dia melihat keluarganya juga. Kemungkinan memang untuk kita di Nagan Raya kebutuhan dokter atau memang dokter di pemerintah kabupaten itu sedikit ya, belum bisa memenuhi untuk seluruh desa-desa. Mungkin kemarin juga saya wawancara kepala puskesmasnya untuk ketersediaan obat di sana itu di desa Merandih. Desa Merandih dan ada 3 desa itu ada obat-obat yang memang tidak tersedia. Mungkin kemarin saya wawancara, mungkin hari ini atau Senin kemarin sudah didatangkan atau didistribusikan kembali.
Ya, ini untuk pantauan Bang Nakrib ini, apakah memang setelah pasca banjir tersebut, apakah warga itu udah mulai diserang penyakit atau masih aman-aman aja? Itulah, udah bang. Udah ya. Jadi kemarin kan saya turun lagi bang, dari Senin. Jadi saya turun kemarin, mungkin udah anak-anak ini udah mulai gatal-gatal, Gatal-gatal, batuk, karena debu bang kan. Iya. Dan mungkin otomatis demam, karena batuk demam. demam ada satu lagi. Itulah mungkin baru 3 penyakit nih yang kita tahu. Karena kan ke depan nggak tahu ya, karena berdebu nih bang. Mungkin Iya, ispa kan, ya, ispa tetap. bisa jadi. Memang dia dampak pasca banjir itu penyakit yang biasanya yang sering timbul itu ispa, baik itu batuk, pernapasan lah. Otomatis kalau dia batuk, kalau anak-anak pasti akan naik panas, demam dan diare biasa sakit perut. Dan paling lansia kalau mah ya sakit mah paling karena Iya, lambung. tadi lambung ya karena tidak masuk makanan karena nggak ada yang bisa dimakan. Ini memang pemerintah kabupaten perlu penanganan serius, tidak hanya di daerah Betung atau Banggalang dan juga di Darul Makmur. Di Tripa Makmur juga harus tersentuh karena kan mereka itu juga masyarakat Kabupaten Nagan Raya, mereka itu berhak mendapatkan ayoman atau perlindungan dari pemerintah kabupaten setempat. Semoga siaran hari ini atau dialog kita hari ini didengarkan oleh pejabat pemerintah Kabupaten Aceh Nagan Raya. Dan juga mudah-mudahan didengarkan oleh Bupati Nagan Raya dan bisa mengambil sikap, karena kemarin saya wawancara Prokopim Nagan Raya, Pak apa namanya, dia menyebutkan bahwasanya instruksi dari Bupati Nagan Raya penuhi kebutuhan masyarakat. Tegas dia sebutkan ya, penuhi. Mungkin itu tadi mungkin ketidaktahuan informasi, tapi agak rancu sih kita ketika pemerintah kabupaten sendiri tidak tahu, dampak yang terdampak, masyarakat yang terdampak kan, apa mungkin bisikannya kurang nih. Jadi bang, kalau kita bilang pemerintah kurang tahu, sedangkan ketika banjir biasa sebelumnya Tripa itu udah kita bilang udah langganan bang. Masa yang besar nggak kena kan, nggak mungkin ya. Jadi kalau kita bilang kurangnya informasi, saya rasa saya nggak meyakinkan. Tapi itulah mungkin kepekaan pemerintah aja mungkin masih kurang terhadap Tripa Makmur nih bang. Mungkin kekurangan personil juga. Ini kita ini ya berpikiran baik ya, tapi nggak mungkin juga berpikiran baik karena masyarakat di sana sudah mulai dari sejak terdampaknya Rabu ya, udah sampai saat ini sudah hampir seminggu tidak mendapatkan supplier sembako. Ini kan sulit. Mereka kan khawatir juga karena kan masyarakat itu ada bayi, ada orang tua yang memang terkadang mereka itu tidak bisa kosong perut sehingga berdampak nanti penyakit-penyakit yang sebelumnya mereka derita makin ada ya. Bahkan ini bang, mungkin ada yang baru lahiran bang. Ada lahiran, ya Allah. Hari ini lahiran, mungkin hari Rabu dia lahiran, malamnya kan naik air, malam Kamisnya. Jadi langsung di atas balai itu. Yang balai emang nggak layak masih gitu bang. Jadi untuk peran jadi nakes di kampung ada nggak? Nggak ada. Memang nggak ada. Puskesmas nggak ada nampak. Puskesmas kita bilang terdampak juga. Terdampak juga, masya Allah. Terkadang pun nggak terdampak pun memang nggak ada, nggak berfungsi ya. Itu nggak tahu kita. Apalagi masalah terdampak ya. Ya. Jadi alasan mereka juga terdampak, nggak terdampak aja mereka ini harus nakes. Cepat. Ini coba siapa kita hubungi? Nggak bisa kita hubungi ini untuk konfirmasi terkait hal ini. Apakah memang kita kan harus mencari tahu juga kenapa kehadiran pemerintah kabupaten itu tidak ada di Tripa Makmur. Apakah ada masalah politik? Nggak tahu juga ini kan, nggak tahu ya, masalah dendam pribadi atau apa nih. Jadi mungkin masyarakat pun berharap juga pemerintah turun ke lapangan. Mungkin dari saya pribadi juga bahkan yang udah turun lapangan nih bahkan udah dipanggil-panggil sama masyarakat.
Ini bol kami mana, bol kami mana. Iya, iya, kecemburuan sosial juga tinggi lah. Iya. Jadi pun karena kita cuma mahasiswa yang seadanya, jadi kan kami nggak bisa fokus beberapa titik. Kami bisa fokus kami satu titik. Sedangkan kita bilang Tripa Makmur nih ada desa-desa lain juga yang terdampak. Iya, begitu mengerti. Kami mana kampung kami mana? Ya, sayang juga kita. Sayang. Seharusnya ini sama-sama nggak dapat. Ini Ya. ada satu dapat, jadi mereka itu terkesan sakit hati ya. Terkesan sakit hati, Bang. Karena mereka tidak tersentuh. Dan juga untuk obat-obatan yang seperti saya bilang tadi, Bang, mungkin hari ini kami ada titip juga untuk beli obat orang tua. Obat kayak yang itulah yang saya bilang yang hamil tadi tuh, itu baru operasi dia baru berarti tanggal 25, berarti 7 hari beri. 7 hari. Obat udah habis, Bang. Jadi kemarin pas saya turun orang titip sama saya disuruh beli. Tapi ketika saya tadi ke klinik minta obat, jadi orang tuh nggak berani kasih. Karena tanpa pengecekan, Bang. Oh iya. Balik lagi, Bang. Ya, itu yang Itu bahaya, Bang. Cuma karena kita tadi untuk kebaikan juga masyarakat, Bang, kan? Kita usahakan dulu. Jadi semalam emang nggak sempat. Jadi mungkin itulah nggak bisa juga kami bawa obatnya balik. karena kan mungkin yang pemberi obat tidak berani nanti mereka itu kan bisa dianggap nanti malpraktek kan. Mereka nggak mau ngambil resiko padahal memang ketika obat itu memang dibutuhkan saat ini ya. Iya, iya betul. Waduh, gimana kita ini? Memang agak sulit kita untuk berkoordinasi karena memang jaringan internet kita telepon pun agak sulit. Insyaallah nanti kita usahakan apa yang disampaikan oleh Bang Nakrib ini kita usahakan untuk menyampaikannya kepada pemerintah Kabupaten Nagan Raya untuk segera menangani atau memberikan bantuan kepada masyarakat yang terdampak di Tripa Makmur. Selain itu, Bang Nakrib, dukungan dari kampus sendiri ini, ini kan kita selalu mahasiswa. Untuk kampus sendiri, peran kampus sejauh mana peran kampus Universitas Teguh Umar untuk penanganan bencana khususnya di Tripa Makmur lah, nggak usah secara ya, mungkin dari saya sendiri, Bang, belum konfirmasi juga, Bang, ke pihak kampus, kita bilang rektorat kampus lah. Saya belum konfirmasi karena lagi fokus dengan aliansi ini, jadi saya pun mungkin nggak kepikiran nih, Bang. Baru ini juga Bang bilang baru kepikiran nih. Mungkin nantilah kita coba akses juga ke rektorat untuk usahanya. Karena kan agak aneh juga nih, mahasiswanya udah turun nih, kampus sendiri atau rektor sendiri tidak peka. Seharusnya kan ketika rektor melihat mahasiswanya turun, memang itu suatu hal yang mulia kan, dia harus support dalam artian baik itu apa ke dana ke atau dan sebagainya yang memang bisa meringankan beban warga yang terdampak di sana. Karena kemarin saya itu turun di Betungate pada minggu siang sampai berangkat dari sini pagi. Itu sore menjelang maghrib itu sekelompok atau satu tim mahasiswa dari UTU ada datang di sana. Itu UKMPK. UKMPK ada dosen di situ, ada dosennya. Apakah itu tadi makanya kok di sana aja gitu kan? Karena kan di Tripa Makmur kan juga terdampak kan. Apakah memang itu tadi hanya difokuskan di dalam Betungate saja? Memang Betungate itu ada tiga desa yang terdampak itu di Kuta Tengah, Blang Puu dan Blang Merande kan. Cuman itu memang kalau kita melihat luar biasa memang kerusakannya memang 90%. 95% itu habis ya. Semua memang luar biasa, akses memang terputus. Kemarin juga saya melihat masyarakat ada yang dari Takengon. Ada. Dia mau mengunjungi saudaranya, itu dia harus berjalan kaki katanya. Saya wawancara berjalan kaki 7 jam karena memang tidak ada akses, tidak bisa lagi kendaraan, dia harus memarkirkan sepeda motornya itu di Puskesmas Betungate kalau salah. Itu berjalan katanya.
7 kilo harus Lumayan lah. sampai ke titik jembatan gantung, bukan jembatan bagus. Iya, Jadi iya. dia harus memakai jembatan darurat tali Iya. itu. Dia bapak-bapak udah tua. Alhamdulillah sampai dia. Itu tadi kan jauhnya perjalanan dengan yang dia bawa itu kan tidak setimpal. Ya, betul. Dia bawa sebanyak mana, semampu mana dia bisa bawa. Iya. Dan keuangan dia sebanyak Terbatas, mana, terbatas kan. Dengan dia tempuh jarak sejauh itu, dia memang kalau saat itu memang berharga sekali apa yang dibawa oleh orang lain kan. Betul. Namun kan dengan jauhnya kerja kerasnya itu tidak terbayar dengan apa yang dia bawa kepada masyarakat. Ini memang menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Nagan Raya nih untuk segera menyalurkan logistik ke Tripa Makmur ya khususnya. Karena kan untuk saya, kalau salah pantauan saya, untuk bantuan di Betung Ateh itu memang tidak putus. Tidak putus. Ada beberapa dari partai juga ke sana semua, Bahkan dari itulah dari PT pun ada ke sana. Dari PT ada 2 PT di sana juga kemarin. Kenapa PT pun cuman di sana kan gitu? Padahal PT besar itu yang menyebabkan kerusakan, namun lirik semua satu lirik satu, karena kan yang terdampak itu kan seluruh Nagan Raya. Betul. Kenapa dia lirik cuma satu? Apakah memang hanya pencitraan? Itulah kita nggak tahu loh gimana perhatian terhadap pemerintah terhadap masyarakat nih, Wah. Apakah cuma cari sensasi atau gimana, itu kita nggak tahu, Bang. Cuma itulah yang kita berharap pemerintah sekarang peka lah, jangan cuma di satu titik. Ya. Coba dilihat juga di seluruh pelosok. Mungkin kita bahas sekarang bukan Tripa aja, Bang. Ini kalau kita bahas lagi ke banjir dan untuk bantuan, mungkin saya harap bukan di Tripa aja yang harus dilirik, dan mungkin masih ada pelosok-pelosok lain. Kadang di Taduraya Masih ada pelosok terdampak masih. Apakah memang kadang Taduraya di sininya aja dia terluar Yang di dalamnya nggak dilirik loh. Saya rasa, Bang, karena mungkin kemarin kami itulah pas kami turun ada juga bilang, ini kami belum dapat. Itu di posisi di Taduraya ketika kami beli sembako telur. Jadi kami beli telur di Taduraya. Jadi orang Taduraya bilang, ke sana nggak dapat nih. Di mana, Bang? Di dalam loh, bilang. Di kampung dalam masuk lorong lah, Bang. Memang mungkin itu tadi yang nggak terdetek, yang nggak terdata. Tapi kalau memang pemerintah kabupaten itu udah tahu, otomatis kan udah tahu dia kan terdampak, otomatis terdampak, karena kan banjir biasa aja kan terdampak juga. Cuman tidak sebesar ini. Cuman didapat informasi kita bahwasanya sudah tercatat ini, yang baru tercatat 8.258 KK atau 25.608 jiwa terdampak bencana di 4 desa atau di 4 kecamatan. Betung Ateh Banggalang, Darul Makmur, Tripa Makmur, dan Taduraya. Ini untuk ketinggian air mulai dari 50 hingga 180 cm, berarti hampir 2 meter. Cuman untuk di Tripa Makmur sekitar 50 meter ya. 50 cm, 50 cm ya. Dan ratusan rumah dilaporkan terseret arus sungai. Jadi peristiwa di Darul Makmur, Tripa Makmur ini di pukul berapa itu masyarakat mengetahui ada banjir? Mengetahui banjirnya ke sore mau maghrib, Bang. Sore mau maghrib. Ya, itu di hari Rabu, Bang. Hari Rabu. Ya. Sore maghrib, berarti orang lagi di rumah lah, lagi posisi istirahat. Jadi mungkin orang tuh nggak tahu, bahkan ketika ada orang orang lain yang teriak, mungkin ada yang duluan tahu kan, pas di sungai mungkin. Jadi pas orang teriak, pikir orang cuma air biasa aja ya, maksudnya nggak terlalu parah, nggak langsung keras gitu. Makanya mungkin karena efek terlalu emang besar, jadi orang-orang ini nggak sempat selamatkan. Bahkan beras yang di dalam
toples, kita bilang lah toples. Itu nggak bisa nggak sempat diselamatkan karena emang nggak tahu mau megang apa lagi masyarakat nih, karena udah panik dan juga emang Ya, menyelamatkan diri ya. ya karena emang cepat kali air hari itu. Beda dengan banjir-banjir biasanya. Lambat Kan? ya. Dan pun bukan lumpur. Ini karena lumpur dan mungkin kan susah untuk bergerak kalau lumpur. Itu mungkin, Bang. Memang saat itu mungkin memang masyarakat itu hanya memikirkan bagaimana menyelamatkan diri dan keluarganya ya untuk betul. barang-barang harta ya nanti. Karena kemarin saya turun di Desa Jambak, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Aceh Barat, itu Bang Zulfikar namanya. Beras dia itu 200 meter tercecer dari rumah dia. Rumah dia udah habis rata dengan tanah. Itu memang sedih saya melihatnya. Dia pikul karung beras dia itu yang sudah jauh terdampar. Harapan dia cuman itu, lain gak ada. Cuman tinggal harta dia cuman beras, bukan beras sih, padi. Ya. Masih padi ya. Padi yang dalam karung itu ada 2 karung yang dia selamatkan. Cuman itu harapan dia, lain semua luar biasa. Rumah dia habis. Persis kayak di Betungate memang untuk di Desa Jambak itu memang penciptaan alur sungai baru jadinya. Ya, betul. Jadi sebenarnya alur sungai sebelumnya itu ada sekitar 50 sampai 30 sampai 50 meter dari rumah dasar daratan. Jadi sama kayak di Betung ya. Betung itu kan seperti itu juga, sekitar Betung luar biasa. Meluas lah. Meluasnya yang di masjid itu kan halaman masjid di situ kan luas. Habis masjid-masjidnya. Rumah-rumah warga. Kalau kita tidak mengetahui situasi dasar, kita nggak tahu itu ada kampung di situ. Jadi ketika kita melihat, wow, luar biasa. Memang kalau untuk saat ini luar biasa untuk hampir seluruh Aceh dan Sumatera Utara dan bahkan itu Sumatera Barat ya terdampak. Namun mudah-mudahan cuman informasi yang kita dapatkan bahwasanya pemerintah pusat akan menetapkan atau sudah menetapkan ini menjadi bencana nasional. Dan informasi yang kita dapatkan juga bahwasanya ada 3 bupati yang sudah angkat tangan angkat bendera putih ya. Bendera putih. Situasinya tidak bisa dengan keuangan daerah itu tidak mungkin bisa memenuhi apa yang dibutuhkan masyarakat. Mungkin itu juga keterbatasan pemerintah Kabupaten Nagan Raya dalam hal keuangan, dalam hal kecukupan personil ya untuk menerjunkan langsung ke lapangan, karena kan yang terdampak ini cukup meluas. Sehingga mungkin kemarin saya juga wawancara Kepala Pelaksana BPBD Nagan Raya menyebutkan bahwasanya mereka itu hanya bisa membentuk 2 tim karena mungkin jumlah personil yang tidak cukup. Jadi mereka itu sedang melakukan pencarian kepada orang yang hilang ya, terbawa arus. Ada di Darul Makmur di Gunung Kong ya. Gunung Kong itu ada 3 jiwa yang hilang. Dan di Kuta Tengah juga ada 1 jiwa yang memang belum tahu keberadaannya, memang belum ditemukan juga. Ada beberapa untuk data yang utuhnya kita belum dapatkan. Untuk data sementara sekitar sekitar 7 jiwa, tapi mungkin untuk data yang realnya nanti kita akan kembali informasikan ya. Untuk akses jalan di sana kan sudah mudah ya. Berarti memang tidak ada akses jalan yang terputus atau bagaimana di Tripa Makmur ini? Mungkin ada, Bang. Kemarin kalau kita bilang siap banjir tuh di hari Sabtu masih ada jalan terputus tuh, emang lagi diusahakan diperbaiki sama BPBD saya lihat.
Itu emang ada saya. Itu di ujung Krung. Ujung Krung. Itu Ya. jembatan apa memang Enggak, jalan? jalan. Ya? Jalan. Jalan longsor tutup apa amblas? Amblas, Pak. Amblas ya, longsor ya. Longsor itu. Jadi itu emang di hari Sabtu saya lihat itu udah bisa kita pergunakan di sore ya. Sorenya bisa, berarti akses udah bisa bisa akses masuk ya. lagi. Kalau kita dari sini dari Langka mungkin itu enggak ada yang bisa nggak ada hambatan dan nggak ada kerusakan juga kita lihat. Mungkin yang di Langka ini arah Langka ke sana mungkin udah bisa diakses, cuma itulah banjir di satu titik yang memang yang kemarin kita bilang erupsi sungai juga akibat banjir juga, longsor juga ke sungai, jalan mungkin baru diperbaiki. Itulah di situ yang memang masih kita bilang lambat turun surutnya air. Di situ masih tergenang air ya. Ya. Mungkin itulah di hari Sabtu tuh udah bisa kemarin. Di Sabtu udah bisa akses. Tuh, saat ini kemarin waktu berkunjung ke sana sudah lancar. Udah lancar lah. Air sudah surut. Udah. Sudah surut ya. Mungkin itu mah di hari Sabtu kemarin ya masih Sabtu nampak air ya. mengenang. Minggu Senin sama udah aman kita. Itu akses sana. Ini kapan rencana akan ke sana lagi nih? Mungkin hari ini, Bang. Hari ini ya. Hari ini mungkin ada bantuan dari itulah yang dari petani muda milenial ini. Jadi saya minta bantuan lagi sama kawan-kawan untuk turun lagi ke sana. Iya. Mungkin pagi ini ke Betung dulu kami, siap ke Betung baru ke sana. Ya jangan juga kita semua ke Betung ya. Ya. Karena kan ke Betung kayaknya perhatian dari semua pihak udah ke sana nih. Ya, mungkin kami sekalian juga Bang mungkin untuk melihat situasi sana. Jadi kan kami pun ada galang dana, mungkin sebisa kami mampu sekalian kami mau lihat situasi sana. Jadi kan yang kami dapat informasi sekarang seperti melalui abang nanti dari media-media lain dan pun mata kami belum kami lihat. Ya, Mungkin hari ini kami mau lihat di sana ke mana saudara-saudara kami di sana. Ya, di sana sudah ada posko, ada tenda-tenda darurat, dan ada juga posko kesehatan dan juga ada personel dari TNI juga di sana. Mereka bersiaga di sana untuk jaringan internet. Kita bisa memakai jaringan dari mereka dan untuk dapur umum seperti dari mahasiswa itu juga sudah ada dari pemerintah kabupaten juga sudah ada. Dan untuk bukan akses sih, untuk sumber air ada di sana, sumber air bersih ada. Sungai ada dia di sebelum di sungai itu ada aliran dari perbukitan itu deras. Cuman untuk mengambil airnya agak sulit. Kemarin tuh sampai kamar mandi situ tidak ada air. Kan sayang juga. Padahal sumber airnya ada dari aliran gunung itu. Cuman bagaimana cara mengambilnya dari sungai itu, karena sungai itu agak tidak bisa langsung turun kita. Dia agak kayak paret kayak gitu. Tapi enggak setinggi sih, sekitar 1 meter sampai 2 meter itu. Tapi tidak bisa langsung turun. Agak curam. Enggak, luasnya pun sekitar 2 meter. Oh iya. Kalau untuk sumber airnya ada, cuman untuk distribusi airnya nih, air bersihnya kemarin tuh ada selang apakah memang dari situ sumbernya. Jadi kan sebenarnya kalau untuk sumber air di situ kan tinggal kita taruh colok selang, dia ngalir sendiri sebenarnya. Cuman itu tadi saya lihat belum ada yang ke situ. Jadi untuk sumber air sulit juga. Apakah memang di masyarakat di bawah itu masih ada air, bisa mengambil air bersih? Oke, baik, ini Muhammad Nakrib ini sudah di penghujung waktu kita ini. Untuk closing statementnya, boleh untuk closing statementnya silahkan. Apa yang ingin disampaikan? Mungkin yang mau saya sampaikan itu terutama untuk pemerintah negara ya. Saya cuma minta perhatiannya jangan di satu titik aja. Mungkin kita sama-sama terkena. Cuma mungkin janganlah kami menunggu sampai beberapa hari. Kalau kita bilang menunggu dan sabar, mungkin kami bisa sabar sehari 2 hari, dan seterusnya nggak mungkin kami sabar dengan keadaan lapar. Itu ya, Bang. Baik, terima kasih. Semoga pemerintah Kabupaten Nagan Raya mendengar keluhan-keluhan masyarakat di Tripa Makmur, khususnya yang terdampak banjir
besar di Kabupaten Nagan Raya. Baik, terima kasih Bang Muhammad Nakrib. Semoga apa yang disampaikan hari ini bisa menjadi pedoman bagi pemerintah Kabupaten Nagan Raya untuk segera menyalurkan bantuan kepada masyarakat di sana. Saya Irhamsa pamit undur diri. Kita sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai pendengar RRI Melapo, Anda memiliki bisnis atau usaha? Atau instansi dinas yang ingin sosialisasi melalui siaran RRI Melapo? Mari gunakan jasa pemasangan iklan Anda di RRI Melapo. Kami menawarkan 4 jenis iklan prime time, yaitu iklan spot jingle 60 detik dan iklan baca 60 detik. Dialog interaktif dalam dan luar studio, siaran langsung dan program lainnya. Jadilah mitra kami sebagai pengembangan usaha Anda Untuk andil memajukan bangsa. dalam membangun negeri. Kini jangkauan RRI dapat diakses di seluruh Indonesia dan dunia hanya dengan aplikasi RRI Digital. Untuk jangkauan siaran Barat Selatan Aceh dengan jumlah pendengar yang sangat luas. Harga pemasangan iklan sangat terjangkau dan menarik. Segera hubungi tim kami, layanan pengembangan usaha RRI Melapo dengan nomor kontak di bawah ini. RRI Melapo